Halo semuanya, balik lagi sama gua Luis di Kering Tech ID. Dan kemarin itu lagi hype banget soal RTX 2060 yang baru aja diumumin sama Nvidia di CES 2019. Dan daripada gua ngebahas soal RTX 2060 karena udah banyak juga yang ngeberitain, mendingan gua ngebahas soal nasib GPU yang ada di belakang gua sini. Dan ini adalah GTX 1050 Ti, dan yang gue pegang ini tepatnya dari Galax. Dan umur si GTX 1050 Ti ini waktu diumumin di Indonesia itu umurnya sekarang udah jalan sekitar 3 tahunan. Dan karena si RTX 2060 juga baru aja rilis, berarti kita tinggal nungguin si RTX seri 50. Entah namanya bakalan RTX 2050 atau 1150, gue nggak tahu karena rumornya ada banyak juga. Oke, sekarang balik lagi ngomongin soal si GTX 1050 Ti. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang baru kepikiran untuk beli si GTX 1050 Ti dan mungkin mikir apakah masih worth it beli GTX 1050 Ti di awal tahun 2019 ini, mengingat si RTX seri 50 harusnya juga keluar di tahun-tahun 2019 juga. Yang pertama gue mau ngebahas dulu kemana arahnya si GeForce RTX ini. Kalau misalnya kalian perhatiin si seri 80, seri 70, seri 60 itu segmennya udah mulai bergeser kalau misalkan dibandingkan sama versi sebelumnya. Contohnya kayak GTX 1080 Ti, waktu pertama kali rilis itu harganya $700, sedangkan si RTX 2080 Ti itu harganya $1.200. Begitu juga dengan seri GTX 1070 yang pertama kali rilis di harga $380, sedangkan RTX 2070-nya di $600. Dan GTX 1060-nya juga sama, harganya waktu pertama kali rilis itu $250, dan sementara si 2060 harganya itu $350. Jadi dari segi pricing ibaratnya RTX 2060 itu kayak GTX 1070 waktu pas awal rilis, si RTX 2070 kayak GTX 1080 waktu di awal rilis, dan seterusnya. Dan gak cuma dari segi pricingnya aja yang bergeser, tapi dari segi performance pun juga bergeser, ditambah lagi dengan Tensor Core dan Ray Tracing yang bisa kalian pakai. Dan anyway, harga yang gue sebutin tadi itu adalah harga dari website resminya Nvidia. Jadi itu bukan harga waktu pas udah masuk resmi ke Indo. Karena pas udah masuk ke Indo itu biasanya harganya itu lebih tinggi. Jadi kita bisa expect ke depannya kalau harga si RTX seri 50 mungkin nggak akan semurah si GTX 1050 atau GTX 1050 Ti yang bisa kalian dapetin cuma dengan harga 2 jutaan. Jadi itu dulu yang perlu kalian ingat. Lalu yang kedua, menurut survei yang ada di Steam Statistik, bahwa pengguna GPU kayak GTX 960, GTX 970, bahkan GTX 750 Ti yang rilisnya udah lebih lama lagi, itu masuk ke urutan ke-7 GPU yang paling banyak dipakai oleh pengguna Steam. Dan GTX 1050 Ti itu masuk ke urutan kedua GPU yang paling banyak dipakai di Desember 2019. Jadi kalau ngomongin GTX 1050 Ti masih worth it atau enggak sih, GPU kayak 750 Ti aja masih banyak banget yang pakai. Dan menurut gue pribadi sih, si GTX 1050 Ti ini masih punya waktu yang cukup panjang sampai muncul waktu dimana kalian bakalan ngeh kalau udah harus upgrade ke GPU yang berikutnya. Tapi kesimpulan gue nggak sampai situ aja. Untuk benar-benar ngebuktiin apakah si GTX 1050 Ti ini masih bagus atau enggak di 2019, mendingan kita langsung aja cobain gimana performanya untuk mainin game-game berat yang belum lama ini dirilis. So ya, langsung aja gue pasang ke PC gue. Oke, setelah gue pasang, gue udah coba mainin 3 game berat yang rilisnya di tahun 2018 kemarin. Ada Final Fantasy 15, Monster Hunter World, dan Shadow of the Tomb Raider. Performanya bisa dibilang benar-benar stabil banget di resolusi 1920x1080 kalau kita ngeliat dari frame time-nya. Semuanya gue coba di settings medium, kecuali si Monster Hunter World aja yang gue maininnya di low settings. Karena di game ini low settings lebih stabil, dan Monster Hunter World optimisasinya memang masih agak kurang kalau dibandingkan sama Shadow of the Tomb Raider dan Final Fantasy 15 yang lebih optimize. Tapi secara overall si GTX 1050 Ti ini masih sanggup banget untuk mainin game-game berat di awal 2019 ini. Gue juga ada coba main game e-sport kayak Overwatch di high settings. Ini performance-nya benar-benar bagus banget, average-nya bisa tembus sampai 70 fps. Karena optimisasi dari gamenya juga bagus, dan di Rainbow Six Siege gue coba di medium settings pun masih rata-ratanya di 60 fps. Jadi untuk game-game kompetitif seperti ini gue rasa udah aman banget.
Dan untuk game lain kayak CSGO dan Dota 2, gue rasa nggak perlu dites lagi karena udah pasti lebih enteng. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus nungguin si RTX seri 50-nya keluar duluan atau langsung aja beli si GTX 1050 Ti? Untuk ngejawab pertanyaan itu balik lagi ke kaliannya masing-masing. Seperti yang udah gue bilang juga sebelumnya, kalau misalkan kalian mau nungguin si RTX seri 50-nya keluar, harganya itu ada kemungkinan bakalan lebih tinggi daripada GTX 1050 atau 1050 Ti. Jadi selagi menunggu ya kalian bisa nabung lagi lebih banyak untuk ngebeli si GPU itu sampai GPU itu keluar. Sedangkan kalau misalkan kalian mau beli si GTX 1050 Ti itu langsung, GPU ini masih oke banget kalau misalkan kalian baru mau beli sekarang. Dan seperti yang udah gue bilang juga, kalau GTX 750 Ti aja yang udah rilisnya lama, itu masih banyak banget yang pakai. Dan menurut gue pribadi pun kayaknya sampai 2 atau 3 tahun ke depan GPU ini masih terbilang aman sih. Dari segi performa pun si GTX 1050 Ti masih bisa ngebantai game berat di awal 2019 ini. Dan gue rasa buat kalian yang mainin game cuman kayak Dota 2, CSGO, Overwatch, lalu Rainbow Six dan sebagainya, gue rasa kalian nggak perlu khawatir lagi. Dan ya, gue rasa itu aja. Gue harap bisa menjawab pertanyaan kalian apakah GTX 1050 Ti masih worth it atau enggak di 2019. Kalau gimana pendapat kalian soal konten kayak gini di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Follow Instagram kita di @kerengitek_id, Instagram pribadi gue di @luisrisenesnya2. Join komunitas kita di Facebook dan Line Square. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerengitek_id. Sampai jumpa di video berikutnya.